warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helmalia Putri, NIM A1C3-19046. Kelas reguler B 2019, Prodi Pendidikan Fisika Universitas Jambi. Baiklah, di sini saya akan melakukan percobaan fluida menggunakan aplikasi PET Simulation. Langsung saja kita buka aplikasinya terlebih dahulu. Nah, tampilannya seperti ini, di mana di sini terdapat simulasi tekanan, aliran, dan menara air. Di sini kita akan melakukan percobaan tekanan dan aliran. Simulasi pertama, kita akan melakukan simulasi yang paling umum, yaitu tekanan. Nah, di sini ada tekanan. Nah, sebelum kita memulai, kita tahu dulu apa itu fluida. Fluida adalah zat yang dapat mengalir dan memberikan sedikit hambatan terhadap perubahan bentuk ketika ditekan. Contoh fluida yaitu air, minyak goreng, udara, gas oksigen, oli, dan gas LPG. Selanjutnya, tujuan kita melakukan praktikum ini, satu, mengetahui atau memahami konsep tekanan pada fluida, dua, menentukan tekanan hidrostatis pada air, minyak madu, dan ketiga, menyelidiki dan menganalisis hubungan massa, jenis, dan tekanan fluida. Yang keempat, menyelidiki dan menganalisis hubungan antara jenis dan tekanan fluida. Nah, langsung saja kita melakukan percobaannya. Di sini terdapat tekanan yang akan kita ukur nantinya. Kemudian penggaris ini untuk mengukur berapa besar ketinggiannya. Kemudian ada garis bantu. Ini penggarisnya. Kita tidak menggunakan garis. Nah, garis bantu, kita menggunakan garis batu. Kemudian kita ambil atmosfer, karena emang satuan dari fluida ini adalah atmosfer. Selanjutnya kita ambil densitas fluida. Densitas fluida kita ambil 1000 kg atau meter per kubik. Kemudian kita ambil gravitasi sebesar 9,8 meter per sekon kuadrat. Langsung saja di sini saya akan mengambil tanpa air terlebih dahulu, atau kita kosongkan terlebih dahulu. Nah, di sini kita akan mengukur tekanan pada daerah yang kosong ini. Kita akan mengukur pada 3 meter. Nah, untuk 3 meter dapat dilihat di sini nilainya 1,0004 atm. Langsung saja kita ambil datanya. Kedalaman 3 meter. Tekanan saat 1,000 4 atm. Kemudian dilanjutkan dengan 2 meter. Kita lihat untuk yang 2 meter berapa tekanannya. 1,0002 atm. Langsung saja kita ambil datanya. Selanjutnya untuk 1 meter. (0,001 atm). Nah, selanjutnya
kita kembalikan ini, kita isi dengan air. Kita penuhkan. Nah, setelah itu kita ukur tekanannya pada 3 meter. Nah, di sini nampak perubahannya. Di sini untuk yang terisi air 3 meternya, yaitu 1,29 atm. 1,29 atm untuk 3 meternya. Kemudian kita ambil yang 2 meter. Di sini nilainya sebesar 1,8 atm. 18 atm untuk 2 meter. 1,18 atm. Dan yang 1 meter, kita lihat nilainya 1,09 atm. Ini adalah untuk hubungan antara tekanan hidrostatis dengan kedalaman. Selanjutnya kita beralih ke hubungan antara tekanan hidrostatik dengan massa jenis. Nah, untuk tekanan ini kita mengambil satu saja meternya. Tapi sebelum itu saya akan jelaskan dulu. Di sini kan kita lihat kedalamannya, kemudian kita tarik, dan itu artinya jika ditarik ke atas maka tekanan semakin mengecil, jadi tekanan yang berisi fluida lebih besar daripada tekanan yang tidak ada isi. Selanjutnya kita ke fluida. Kita mengetahui masanya. Di sini saya ambil yang 2 meter saja. 2 meter. Kemudian kita akan mengetahui massa jenisnya dengan mengubah densitas fluida. Kita ambil yang pertama dan kita naikkan. Kita ambil untuk densitas fluidanya, yaitu sebesar 10,90 kg per meter kubik. Di sini tekanannya berubah menjadi 1,20 atm. Kedalamannya 2 meter. Massa jenisnya berubah menjadi 10,2 Untuk tekanannya berubah menjadi 1,20 atm. 1,20 atm. Selanjutnya kita lihat lagi. Kita ubah lagi densitas fluidanya menjadi 1.213 kg meter per kubik dengan tekanan sebesar 1,22 atm. Baiklah, kita ambil datanya, masih kedalaman 2 meter. 13
1213 1,22 ATM. Satu 0,22 ATM. Yang ketiga, kita lanjut lagi. Ubahnya, kemudiannya kita ambil sampai ujung. Nah, di sini untuk densitas fluidanya yaitu sebesar 1420 kg atau meter per kubik. Di mana di sini untuk tekanannya yaitu sebesar 1,26 atm. Masih 2 meter. Oke. 1,2 atm dengan tekanan 1,26 atm. Nah, setelah itu kita lanjut dengan mencari hubungan antara hidrostatis dengan gravitasi. Di sini kita tidak mengganti yang namanya meternya karena emang tidak boleh diganti meternya untuk mengetahui densitas fluida tersebut. Baiklah, selanjutnya kita mengukur gravitasi. Gravitasi di sini kita ubah dulu tadi menjadi 1000. Nah, di sini kita akan mengukur gravitasinya. Untuk pertama kita ambil, sama seperti tadi kita tidak mengganti juga meternya. Tetap mengambil 2 meter saja kedalaman airnya. Nah, kita ubah. Untuk pertama kita lihat, kita ambil nilainya 12,7, di mana di sini tekanannya yaitu sebesar 1,54 atm. Langsung saja dengan kedalaman 2 meter. Meter dengan gravitasi sebesar berapa? 12,7 dengan tekanan 154 atm. 12,7 dengan tekanan 1,54 atm. Selanjutnya masih dengan 2 meter. Kita lihat gravitasinya. Kita ubah gravitasinya di sini menjadi 15,4 meter per sekon kuadrat dengan tekanan 1,86 atm dengan kedalaman 2 meter. (15,4) dan ini sebesar 1,86 atm. Nah, percobaan ketiga
2 meter. Masih 2 meter, kita lihat dengan mengambil ketinggian penuh. Nah, di sini kita ambil ketinggiannya sebesar 20,0 meter per sekon kuadrat dengan tekanan sebesar 2,42 atm dengan kedalaman 2 meter. Dua 2,42 atm. Nah, setelah ini kita lanjut dengan percobaan kedua, yaitu tentang aliran. Langsung saja kita ke aliran. Nah, di sini dapat dilihat ada yang bergerak di sini, di mana di sini untuk yang merah-merah ini disebut dengan kelajuannya. Di sini terdapat kelajuan air sebesar 500 liter atau sekon, dan ada kecepatan, ada juga tekanan, ada juga penggaris yang gunanya untuk mengukur berapa besar ketinggian. Kemudian ada satuan, ada gesekan, ada voltmeter. Di sini ada juga densitas fluida. Di sini kita ambil densitasnya sebesar 1000 kilogram meter kubik. Untuk kelajuannya tetap 5.000 liter atau sekon. Di sini voltmeter ini berfungsi untuk mengukur luas pada pipa air yang mengalir. Dan ini yang warna merah untuk mengukur seberapa cepat kelajuan atau pada air yang bergerak. Nah, di sini langsung saja kita akan melakukan percobaannya. Kita akan menggunakan dapat dilihat di sini, jika luasnya diperkecil, maka kecepatannya akan semakin cepat. Dan ini akan keluarnya secara sedikit merah. Selanjutnya kita ubah lagi. Di sini kita ambil luas pertama sebesar 1 meter saja. Ya. Nah, langsung saja di sini kita akan mengetahui luasnya jika berkecil atau nilai dan kecepatannya. Di sini saya ambil luasnya sebesar 1 meter kuadrat dengan kelajuan 5.000 liter atau sekon dengan flux sebesar 4.945,0 liter atau meter kuadrat per sekon. Dengan kita lihat kecepatannya. Nah, di sini dapat dilihat
kecepatannya yaitu sebesar 4,3 meter per sekon. Langsung saja kita ambil datanya. Untuk luasnya sebesar 1 meter, kemudian kelajuannya 5.000 dengan flux sebesar 4.945. Dengan kecepatannya sebesar 4,3 meter per sekon. 4,3 meter per sekon. Selanjutnya kita ambil lagi untuk luas yang kedua. Kita ambil luasnya, kita ambil luasnya sebesar 2 meter kuadrat. Kita lihat kecepatannya. Nah, di sini kecepatannya sebesar 2,5 meter per sekon, di mana kelajuannya sebesar 5.000 liter per sekon, kemudian fluxnya sebesar 2.495,4 liter meter kuadrat per sekon. Langsung saja kita ambil datanya. Di sini kita ambil tadi 2 meter kuadrat. 2 meter dengan kelajuan 5.000. Fluxnya sebesar 24,95,4. 2.495,4. 2495,4 dengan kecepatan sebesar 2,5 meter per sekon. Selanjutnya kita coba yang terakhir dengan kelajuannya sama tinggi. Kita lihat. Langsung saja kita ukur kecepatannya. Nah, kecepatannya yaitu sebesar 1,5 meter per sekon, di mana kelajuan alirannya sebesar 5.000 liter per sekon. Luasnya sebesar 3,1 meter kuadrat, fluxnya sebesar 1.589,4 liter per m kuadrat per sekon. Kita ambil datanya untuk luas 3,1 meter. Kemudian kelajuannya 5.000 dengan flux sebesar 1589,4. 1589,4 dengan kecepatan 1,5 per sekon. Nah, itulah
percobaan yang telah saya lakukan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.